Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Atisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar. Kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sama ras. Masya Allah, Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang lagi sedih, jangan sedih aja. Oke cuy, Indonesia sekarang lagi kena bencana alam ya. Turut berduka. Kira-kira keluarga kalian sehat, aman? Rumah kalian gimana? Ya kan, banyak nih yang kena gempa ya cuy ya, sampai hancur. Ya Kaisam sama-sama kita berdoa yuk untuk Indonesia kita, untuk rumah keluarga Kayatisam ya yang di Indonesia mungkin terdampak. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kalian yang ada di Indonesia. Ayo coy, kirim Al-Fatihah, kita sama-sama berdoa untuk musibah bencana yang ada di negeri kita. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Kalau misalkan kalian memang terdampak, coba terus komunikasi dengan keluarga kalian, pantau ya coy ya, jangan sampai kenapa-kenapa. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita bahas fenomena suami yang mencari istrinya di media sosial dengan menjelekkan supaya apa? Supaya istrinya ketemu cuy. Nah, si suami ini ternyata benar triknya cuy. Dia ini menjelek-jelekan istrinya sampai akhirnya dia menemukan istrinya ternyata masih ada. Masih hidup. Aduh, padahal suami ini udah putus asa nih nyari istrinya kemana gitu ya cuy ya. Jadi si suami ini sengaja nih menghubungi youtuber supaya istrinya ini muncul. Pinter ya mas ya kamu. Sampai pada akhirnya Kaisam, awas loh, itu sudah viral tuh ya kan di YouTube sebelah. Dia bohong Kaisam, jangan sampai uang Kaisam kena ya kan. Kaisam sih nggak ngeliat suaminya cuy. Kaisam itu hanya melihat anaknya, kasihan ya, masih kecil gitu. Aduh, udah gitu ya, anaknya tuh udah gendut ya, ibaratnya sehat lah. Terus ditanya, kenapa dek, kangen sama ibu? Iya katanya, aduh Kaisam tuh sampai nyesek gitu ya kan. Kangen sama ibu, ibunya nggak pulang-pulang katanya. Bo, itu anaknya kangen katanya. Oke, kita bahas yuk kasus ini. Menurut kalian gimana sih tentang fenomena saling membuka aib ya keluarga? Si suaminya buka aib istrinya, istrinya nggak buka aib suaminya. Oke, jadi Kayatisam baru punya energi untuk bergibah. Kita gibah apa? Sempet ya di WhatsAppnya Kaisam tuh survei, karena Kaisam tuh ngeliat ya postingan habis bercerai sama suaminya malah bahagia ya kan. Apalagi konflik pekerja migran ini kesel sama suami ya kan, suami yang nganggur, suami yang temperamen, overprotective gitu aja ya kan. Akhir-akhir ini juga lagi viral ya, banyak nih aib keluarga terbongkar karena istrinya menjelaskan seperti ini, suaminya menjelaskan seperti ini ya kan. Anak dijadikan ibaratnya kayak, awas hati-hati Kayatisam, nanti Kayatisam itu ditipu lagi ya kan. Banyak sebenarnya suami-suami kalian ya, mungkin ada beberapa yang cerita sama Kaisam yang mencari istrinya yang overstay, mencari istrinya yang nggak pulang-pulang. Kayatisam bantuin dong cariin istri saya, kenapa dia nggak mau pulang-pulang, masa nomor suaminya diblok ya kan. Dia di Indonesia tuh ada anak. Banyak cuy suami-suami kalian itu yang mengeluh seperti itu. Bahkan kemarin itu ada ya kejadiannya tentang suami yang speak up di salah satu konten ya kan. Wallahu alam ya, apa yang diceritakan ini benar atau enggak ya kan. Dia menjelaskan bahwa istrinya itu susah dihubungi sekarang ya kan. Dia itu speak up gara-gara dia mendapatkan tagihan bank, mendapatkan tagihan handphone. Terus juga anaknya juga merasa tidak ada yang ngurus ya kan. Ini aja ya, kadang kalau misalkan istrinya kerja di luar negeri gitu, porsi suami ini kan nggak bisa apa-apa ya, apalagi anaknya dipegang sendiri gitu. Aduh, gimana nih fenomena tentang keluarga yang saling membongkar aib ya. Jadi buat kalian ya, para istri-istri soleka di luar sana, jangan menghilang dari suamimu, jangan menghilang dari keluargamu, jangan menghilang kalau misalkan kamu nggak mau viral. Ya kan, saya mau ngubungin suami saya lagi ya Sam, takut nanti dia curhat sama Kayatisam. Curhat sama Kayatisam masih mending nggak disebut nama ya kan. Nah ini curhatnya udah kita speak up sendiri ya kan, udah viral, udah bingung juga gimana. Aduh. Gimana nih menurut kalian? Jadi ceritanya tuh kemarin tuh ada tsunami ya yang mencari istrinya. Dia ini merasa istrinya itu menghilang setelah diterminate
Jadi sebenarnya istrinya ini sama suaminya ini masih dalam komunikasi yang baik awalnya. Terus tiba-tiba menghilang saat dia diterminate sama majikannya. Ya kan, tapi suaminya tahu loh diterminate-nya di kos WB. Ya mungkin mbaknya cerita nih sama suaminya ya cuy ya. Kalau misalkan, "Pak, saya diterminate Pak, sekarang saya di kos WB." Ya kan, suaminya menunggu istrinya pulang gitu kan. Istrinya nggak pulang-pulang. Kemanakah dirimu berada, Mbak? Bisa jadi dia cari majikan baru dan tunggu visa di Macau. Terus balik lagi ke Hong Kong, kerja lagi. Bisa jadi seperti itu ya cuy ya. Nah, cuma suaminya ini kehilangan jejak. Nah, suaminya ini tinggal bersama satu orang anak ya. Dimana anak ini ya sekitar umur 5 tahunan lah. Terus dia ini ngekos di salah satu kosan. Dia ini mencari istrinya yang ada di Hong Kong. Nah, versi si laki-lakinya, si mbaknya ini susah dihubungi. Dia cuma pengen komunikasi baik lagi. Dia pengen mbaknya ini menghubungi keluarga, menghubungi dia gitu kan. Kalau misalkan memang keadaan di Hong Kongnya sudah tidak bisa bekerja, dia sudah kembali saja. Nanti biar dia yang cari uang katanya. Karena anaknya ini apa namanya, ya butuh lah ya cuy ya, seorang ibu gitu, sosok ibu. Nah, saat ini posisinya dia ini menganggur, nggak punya kerja, ya kan. Sampai dia memperlihatkan kalau misalkan dia itu cuma masak mie aja, itu pun masaknya di Magicom cuy, ya kan. Banyak nih yang komen, "Kaisam awas, jangan-jangan dia menjual kesedihan," ya kan. "Jangan-jangan dia minta bantuan," ya kan. Enggak sih cuy, dia ini nggak minta bantuan, nggak minta uang, nggak minta apa, ya kan. Cuma Kaisam itu melihat ya anaknya gitu kan. Ya sedih ya, sedihnya tuh, oh iya, Kaisam tuh harus menegur nih ibu-ibu yang mungkin lupa dengan anaknya, ibu-ibu yang mungkin sakit hati dengan suaminya, bahkan anak yang menjadi korban, ya kan. Kaisam tuh nggak mau seperti itu cuy. Akhirnya Kaisam itu ngajak ngomong si anaknya, "Gimana dek, kangen sama ibu nggak?" "Iya, kangen sama ibu," katanya. Sakit hati Kaisam tuh, kok bisa gitu ya. Kalian mungkin yang saat ini menjauhi keluarga, menjauhi anak ya khususnya, karena kamu sakit hati sama suamimu gitu. Ingat ya, walaupun kamu sakit hati sama suamimu, tetap jalin komunikasi dengan suamimu itu karena anak. Ya, tapi bukan berarti kamu menuruti apa yang suamimu mau cuy. Nah, fenomena viralnya nih, suami yang menjelekkan istri, istri yang membela diri, ya kan. Padahal dua-duanya sama aja, mereka sama gitu. Istrinya pun salah, suaminya pun salah. Ya kan, suaminya mungkin shock saat dia istrinya ini menghilang, banyak tagihan-tagihan hutang yang datang, banyak tagihan-tagihan handphone yang datang, ya kan. Jadi panik dia ini, apa sih yang harus dilakukan kayak Tisam, sedangkan debt collector tuh nagihnya saya gitu, suaminya. Bahkan saya debat sama debt collectornya, ngomong kalau misalkan ini handphonenya kemana gitu, saya nggak nerima handphone, kenapa kamu nagihnya sama saya. Nah, ini versi suaminya, ya mungkin kaget aja sih, ya kan. Kalau misalkan mbaknya ini nggak ngilang gitu aja gitu, ya kan bisa dijelaskan kemana nih handphonenya, apakah mungkin ditipu sama teman atau di mana. Jadi kan pihak suaminya curiga, oh jangan-jangan handphonenya buat pacarnya nih, ya kan. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik di antara suami dan istri ini ya cuy ya. Berarti kalau kayak gitu rumah tangganya sudah nggak sehat kayak itu. Ya udah aja sih bercerai. Hush, nggak boleh begitu, emangnya kamu. Jadi pembelajarannya apa nih cuy? Fenomena suami yang mencari istrinya di Hong Kong, cara salah satu-satunya adalah membuat viral supaya bisa terhubung lagi. Ya mungkin itu caranya, taktiknya supaya bisa terhubung lagi. Ya kan? Karena banyak nih suami-suami soleh yang di luar sana mencari istri-istrinya yang lupa pulang. Ya kan? Gimana caranya kayak Sam, saya menyuruh istri saya pulang, saya menyesal kayak Sam sudah menandatangani wali. Kadang ya kalau kayak Sam dengerin suami-suami yang curhat tentang istrinya tuh, ya udahlah Pak, udah wis sabar, namanya laki-laki masa iya galau. Kayak Sam tuh kadang tuh apa namanya suka motivasi ya kan, saya loh kayak Sam diselingkuhin, terima saya kayak Sam, kok istri saya tuh begitu. Ya udah, pokoknya intinya gini, istri-istri sampean lagi bekerja keras di Hong Kong ya, kalau misalkan memang masih mempertahankan keluarga, ya sudah, tinggal baikin aja Allahnya. Ya Allah, kasih jalan saya supaya istri saya kembali bagaimanapun caranya. Nah ini nih, jangan lupa cuy, doa suami yang benar-benar dizolimi itu pasti akan dikabul. Kalian jangan macem-macem ya, jangan sampai kerjaan kamu di sini tuh nggak enak terus. Jadi kalian renungin, kenapa ya kerjaan saya tuh nggak enak terus, uang kok nggak ngumpul-ngumpul nih, padahal saya tuh kerja keras lembur terus.
Ingat, mungkin saja kamu punya anak di Indonesia, punya suami yang kamu sengaja tinggalkan, sengaja kamu lost contact itu supaya tidak berhubungan, ya kan? Cara itu salah. Ya kan? Bayangkan kalau misalkan suami kamu brutal kayak yang viral kemarin itu, yang suaminya nyari mbaknya itu di Hong Kong sampai dia itu cuap-cuap, ya kan? Sampai kalian hujat-hujat menjual kesedihan. Itu kan karena dia ini nggak tahu lagi caranya nyari istrinya, Joy. Apakah salah? Enggak. Itu hak dia gitu, mencari istrinya dengan cara bagaimana. Kalau misalkan dia menjual cerita bohong supaya kepancing istrinya ini keluar, kan berhasil. Istrinya jadinya keluar kan. Jadi suaminya tahu, oh istri saya masih hidup ternyata. Kepancing nih ya. Maka dari itu nih buat istri-istri yang meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya ya. Saya mohon, menghilang dari keluarga itu bukan jalan yang terbaik, cuy. Komunikasikan. Kalau misalkan ada anak nih ya posisinya ya, kamu ngomong sama suamimu, titip anak saya selama saya di Hong Kong, saya jatah kamu segini. Misalkan bayar kos ya, bayar kos sama makan, saya kasih 2 juta satu bulannya. Cukup nggak cukup? Kamu harus cukup. Gimana caranya kamu ngurus itu si anak? Gitu ya cuy ya. Tapi kalau misalkan kamu nggak mampu, kamu ngomong, saya akan titipkan anak saya ke orang tua saya di rumah. Komitmen seperti itu. Apakah boleh seorang istri begitu? Boleh, karena kita yang bekerja, karena kita yang mencari nafkah. Ya cuy ya. Kecuali suaminya ini benar-benar punya kerja. Ya kita harus hormati itu suami, ya kan? Nah kalau suaminya pengangguran, ya mau nggak mau dia harus ikuti cara kita, karena kita yang punya duit gitu. Ya kan? Bener nggak kata Kaisam? Ya maksud Kaisam kayak gitu. Nah kenapa kita tidak memanjakan suami kalau misalkan kirim dong buat bayar utang sini gitu kan, stop dulu, nggak apa-apa, handle sampai kamu benar-benar pulang ke Indonesia, bereskan semua hutang-hutang kamu face to face dengan orang yang punya uangnya. Jadi jangan pernah ngirim suami minta 5 juta kirim 5 jutanya, suami minta 3 juta kirim 3 jutanya, ya salah. Kalau misalkan ada anak di sana, berarti kamu harus sadar, oke, peran kita bertukar. Berarti suami saya menjaga anak. Berarti kalau misalkan ada anak yang masih 5 tahun di sana, berarti apa nih yang dia butuhkan? Kalau belum punya rumah, dia ngekos. Oh, berapa kosan 1 bulan? Ya kan, berapa makan untuk mereka berdua? Karena apa? Karena peran suamimu sekarang berganti menjadi bapak rumah tangga, cuy. Itu yang harus kamu pahami. Jadi jangan pernah kamu marah dalam diri kamu. Suami saya nganggur, suami saya nggak kerja. Iya kan? Laki-laki macam apa itu? Dia itu lagi dititipin anakmu gitu, cuy. Ya kan? Bahasa dititipin ini sebenarnya Kaisam nggak cocok ya cuy ya. Karena apa? Karena orang anaknya dia kok. Ya anak kalau nggak sama bapaknya sama ibunya gitu kan. Jadi bukan istilah dititipi menurut Kaisam. Tinggal bertukar peran aja ya. Jadi istrinya nih ya, kalau nggak mau dicaci maki sama suami yang begitu, harus pengertian. Oh suami saya nggak kerja nih, bantu segini. Jangan lihat suaminya, lihat anak kita. 2 juta dari gaji 10 juta, masa nggak bisa? Ya kan? Bukan berarti menghilang. Oke, kalau posisinya kayak istrinya di sini sudah kelilit hutang, gimana caranya? Sedangkan suaminya taunya gaji kita 10 juta aja. Jelaskan. Pak, saya ditipu sama teman, saya hutang segini, saya punya banyak hutang. Kamu nerima? Enggak. Ya mau nggak mau, harus nerima keadaan istrinya yang begini. Walaupun dia marah-marah dan kecewa, ya sudah gitu. Ini kesalahan kita. Hadapi cuy, tapi bukan berarti menghilang, bukan berarti lost contact cuy. Nggak bagus ya begitu ya. Apalagi kamu sengaja menghilangkan dari keluarga, di sini kamu punya pacar lagi, kamu bikin anak lagi di sini, kamu dititipi anak 1 di Indonesia aja nggak bisa diurus gitu, ya kan? Banyak fenomena kayak gini. Enak saya Kaisam, saya mah sudah jendes. Aduh. Jadi menurut Kaisam ya, mereka berdua ini salah, mereka berdua ini sama-sama salah ya cuy ya. Karena kenapa ada api? Karena ada asap, ya kan? Kenapa dia ini muncul di publik? Karena si mbaknya ini nggak bisa dihubungi, ya kan? Dia ini mencari perhatian, mencari cara gimana caranya bisa terkonek lagi dengan istrinya, dengan cara mencari perhatian, dengan datang ke youtuber, ya kan? Setidaknya dari sini dia tahu titik temunya kalau istrinya ini masih hidup, sehingga istrinya ini muncul, ya kan? Jadinya perang aib. Aduh, Kaisam cuma kasihan ya, titip anak aja, Mbak. Kalau misalkan publik sudah tahu tentang masalah kalian gitu, suami Anda juga menghubungi Kaisam, tapi Kaisam nggak pernah memberikan ruang untuk mendengar semua kisah apapun tentang keburukan kalian berdua. Namanya aib rumah tangga. Selama Allah masih menutup aib kalian, perbaiki. Jangan sengaja kita buka aib ya. Untuk masnya kalau misalkan mendengar video Kaisam, perbaiki sikap.
ya kalau misalkan kamu masih sayang sama istrimu, ya sudah, jangan koar-koar lagi. Jangan mencari pembenaran, jangan mencari pembelaan. Nah, untuk mbaknya, walaupun aib sudah terbongkar, jalankan peran kamu sebagai seorang ibu. Ya, kalau misalkan memang kamu sudah tidak ingin menjadi istrinya, katakan dengan jujur, nggak apa-apa. Kamu bantu untuk anakmu saja, karena anakmu posisinya masih ada di suami kamu. Oke? Aduh, kayak Sam mendoakan nih untuk kalian yang rumah tangganya lagi kacau ya cuy ya. Semoga diberikan kekuatan dan tetap ya sadar bahwa ibadah terpanjang adalah rumah tangga. Jadi apapun keadaan rumah tangga kalian, semoga kayak Sam doakan tetap sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Aduh, masya Allah pusing ya cuy. Gara-gara prahara rumah tangganya orang lain kita jadi kayak nonton sinetron. Kira-kira kita kasih judul apa ya? Suami mencari istrinya yang lupa pulang. Atau istrinya suami yang posesif. Suaminya posesif banget ya kan, di mana, sedang apa, lagi ngapain, ya kan? Kayak bisa bantu jawab deh, Mas, istrimu lagi kerja, lagi cuci piring, lagi ngosek WC. Aduh, kadang-kadang susah ya. Itulah aja ya, tapi bukan berarti kalian harus sombong saat kalian sudah bekerja di sini, sudah punya penghasilan sendiri. Tetap ya, kodrat kalian sebagai seorang istri, hormati suamimu selagi dia benar. Oke, mungkin itu aja sharing Kasam hari ini. Coba komentar bagaimana sih cara menghadapi suami yang dititipin anak di rumah ya cuy ya. Kadang kita kesel ya cuy ya, suami kita nggak kerja gitu. Tapi kita juga harus sadar bahwa suami kita lagi bertukar peran menjaga anak kita. Oke, gimana menurut kalian fenomena suami-suami yang mencari istrinya di media sosial? Boleh nggak sih sebenarnya? Coba jawab ya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.